Selamat siang dan selamat datang kepada hadirin di acara P2C Pasundan Politician Club. Dimohon kepada hadirin untuk menyalakan video dan mematikan suara karena acara akan segera dimulai. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah kepada kita sehingga dapat melangsungkan acara P2C ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Sumardani MSI selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, dan yang kami hormati Kang Randi Wiguna S selaku Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Kabinet Sabilulungan, serta kepada seluruh hadirin P2C yang berbahagia. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan sedikit menjelaskan mengenai acara ini. P2C merupakan acara talk show yang berasal dari singkatan Pasundan Politician Club yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan BEM Visip Unpas. Talk show ini menjadi wadah pembelajaran bagi kita mengenai pengenalan lembaga kemahasiswaan dan juga partai politik yang ada di kampus. Seperti yang diketahui oleh hadirin, bahwa organisasi Visip Unpas merupakan miniatur dari sistem politik Indonesia. Oleh karena itu, di acara P2C kali ini kita akan membahas mengenai revitalisasi politik Visip Unpas di masa pandemi. Acara P2C ini akan dibawakan oleh Kang Bagus selaku moderator. Kepada Kang Bagus kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu host. Sebelumnya selamat siang dan selamat datang kepada para hadirin di acara P2C Pasundan Politician Club. Dimohon kepada hadirin untuk menyalakan video dan mematikan suara karena acara akan segera dimulai. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah rahmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan P2C ini. Salawat serta salam kita curahkan juga kepada junjungan Nabi besar Baginda Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baiklah, hadirin yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini tentunya sudah tidak sabar ingin menyimak talk show pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Bagus Mangunduwiryo Kromodiwiryo selaku moderator di acara P2C yang akan memandu jalannya hingga selesai. Untuk Himabi sendiri kurang lebih sama semuanya gitu. Lembaga HMJ atau himpunan menjadi wadah, menjadi fasilitas menampung aspirasi. Tapi dapat diingat pula bahwasanya ya yang namanya himpunan itu kan ranahnya akademisi gitu kan. Jadi mungkin dari program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh himpunan itu sendiri, kita lebih ke akademisi untuk apa? Untuk kalau di Himabi sendiri karena jurusan administrasi bisnis tidak lepas dari tujuan prodi itu sendiri, yaitu membentuk atau menjadikan mahasiswa-mahasiswa menjadi entrepreneur
gitu. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terakhir nih, gubernur terakhir kayaknya nih, Kang Iqbal selaku Hima KS. Silakan Kang Iqbal memaparkan profil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya akan memperkenalkan organisasi Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan kabinet kami, yaitu Jagadita Digdaya, yang dimana di sini kami berfokus kepada pengembangan sumber daya mahasiswa, juga dengan berorientasi kepada masyarakat. Alhamdulillahnya sudah terrealisasikan dengan pengembangan sumber daya mahasiswa. Beberapa dari anggota dan mahasiswa umum khususnya kesejahteraan sosial menjuarai di beberapa kompetisi nasional maupun provinsi. Juga untuk orientasi kepada masyarakatnya kami melakukan prioritas mitigasi bencana karena menanggapi isu-isu nasional dan bencana yang sedang terjadi di skala nasional. Paling segitu yang bisa saya sampaikan, bahwa Hima KS berorientasi pada pengembangan sumber daya mahasiswa dan berorientasi kepada keberfungsian dari masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak untuk Kang Iqbal selaku Gubernur Hima KS. Dan tentunya mengetahui profil-profil dari himpunan, pemaparan visi misinya dan daya tariknya memiliki ciri khas dan karakter sesuai jurusannya masing-masing yang akan kelihatannya. Mengetahui profil dan himpunan, di sini kita juga ada Kang Jody nih selaku Presma BEM Visip Unpas, di mana beliau yang menaungi lembaga himpunan mahasiswa di bawah Kabinet Sabilulungan. Untuk Kang Jody, silahkan Kang Jody. Baik, terima kasih Kang Bagus selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Sedikit mungkin memperkenalkan organisasi ya, lembaga di tingkat fakultas yaitu BEM. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para gubernur, tetapi yang perlu digarisbawahi, lembaga baik itu himpunan maupun BEM atau secara ruang lingkup kecilnya BEM itu merupakan fasilitator atau wadah untuk mahasiswa yang ingin menumbuh kembangkan segala potensi yang dimilikinya gitu. Ya mungkin ibaratnya BEM itu menjadi sebuah wadah tindak lanjut dari apa yang sudah dipelajari di himpunan. Mungkin kan segala sesuatu pun perlu ibaratnya perlu ada peningkatan ya mungkin disitulah titik mungkin ada bukan perbedaan tetapi titik untuk betul-betul menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki baik itu di bidang akademis maupun di kreativitas gitu kan. Kemudian BEM selaku organisasi di tingkat fakultas mungkin lebih kepada sebagai wadah aspirasi mahasiswa juga sekaligus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan hak-hak mahasiswa itu sendiri gitu. Baik itu terkait dengan pelayanan akademis maupun apapun itulah gitu kan. Kemudian untuk nama kabinet BEM periode 2020-2021 ini Kabinet Sabilulungan yang memiliki arti gotong royong yang mungkin dalam gotong royong inilah nama Kabinet Sabilulungan inilah lahirnya sebuah program seperti ini dengan tema sinergi ya mungkin itu sebagai bentuk implementasi atau aplikasi daripada nama kabinet itu sendiri gitu. Ya harapannya ini menjadi sebuah doa dan menjadi sebuah implementasi yang sangat luar biasa bagi kita semua sehingga betul-betul bisa beriringan untuk mencapai prestasi itu sendiri. Sekian dari saya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik pemaparan dari Pres BEM kita dari FISIP bahwasanya tindak lanjut daripada himpunan ada di BEM FISIP atau fakultas itu sendiri. Tentunya dengan adanya lembaga-lembaga ini tentu harus ada media. Media ini berfungsi sebagai pemberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat mahasiswa FISIP Unpas. Di sini sudah hadir Kang Hadi
selaku Ketua BPPM Pres Mahasiswa Unpas ini, beliau ketuanya di FISIP. Silakan Kang Hadi, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hadi Muntasir sebagai Presiden BPPM Pasundan. Sedikit memperkenalkan mengenai BPPM Pasundan ya. BPPM Pasundan itu adalah Badan Penerbitan Pers Mahasiswa, yaitu salah satu LKM yang bergerak di bidang jurnalistik dan berada di lingkup FISIP Unpas. Sebagaimana fungsi sebagai pers pada umumnya, BPPM juga memiliki fungsi yaitu untuk memberikan sebuah informasi, edukasi, hiburan, dan juga sebagai kontrol sosial. Mungkin sekian profil singkat dari BPPM Pasundan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Hadi selaku Ketua BPPM, tadi sudah memaparkan profilnya. Tapi sangat disayangkan karena kita masih kurang satu orang, beliau tidak dapat hadir taunya. Kang Racil ini sangat disayangkan karena fungsi DPM ini sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa itu harusnya mengakomodir kan ya aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, dan sayangnya perwakilan mahasiswa hari ini itu tidak ada nih. Tidak ada di lapangan maupun di virtual. Ini sangat disayangkan. Jadi pemaparan profil juga tidak dapat disampaikan secara menyeluruh, tentunya juga tidak bisa. Mungkin ini catatan untuk lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa, selanjutnya bisa dikoordinasikan lagi. Tadi cukup menarik profil-profil yang dipaparkan. Setelah mengetahui profil dari lembaga, ini bagaimana nih lembaga melakukan perekrutan? Apakah di sini menggunakan metode face to face atau dengan program-program kinerja yang menarik atau gimana? Karena kita lihat ya, setiap karakteristik organisasi itu punya identitasnya masing-masing gitu. Kita bisa mulai dari Kang Iqbal sebagai Gub Hima KS. Silakan, bagaimana nih lembaga melakukan rekrutmen? Ya, izin masuk Kang. Sebelumnya, jadi Hima KS itu ketika melakukan open recruitment sudah beberapa periode ada penolakan daripada peserta. Yang pertama, karena ketika ada mahasiswa baru mau masuk ke himpunan itu kan biasanya persyaratan yang dimana ada persyaratan organisasi. Betul. Nah, mindset kami di Himpunan Mahasiswa Kesejahteraan Sosial mengapa semuanya pasti diterima waktu pada khususnya di periode ini, karena ketika mereka tidak punya ruang organisasi sebelumnya lalu ditolak di organisasi kemahasiswaan, betul, mereka punya ruang belajar. Iya. Nah, maka dari itu sesuai dengan daripada apa yang kabinet kami tekankan, bahwa Jaga Dita Digdaya memiliki arti kesejahteraan dunia dan aktualisasi diri, maka dari itu memang dari segi open recruitment kita terima semua. Jadi sistematisnya lebih kepada teknis penggarapan program kerja, ya kita pun tidak bisa memungkiri gitu ya, tiap organisasi pasti ada seleksi alam dan lain-lain, tetapi itu memprioritaskan kami untuk menggait semua mahasiswa umum supaya bisa ikut andil daripada anggota Hima KS itu sendiri. Pun demikian, ada dari skema atau sistematis daripada open recruitment ini kita melaksanakannya secara online, lalu diwawancaranya juga secara online. Pokoknya dari segi sistematis open recruitment itu online semua. Tapi mungkin yang menjadi ciri khas mungkinnya dari Hima KS ini sendiri bahwa kami memang menerima semua daripada pendaftar calon peserta di anggota Hima KS. Berarti tidak menitik beratkan bahwasanya seorang calon anggota itu harus memiliki latar belakang keorganisian terlebih dahulu. Betul, okay. Betul. Karena seperti ini Kang, soalnya ada beberapa potensi daripada mahasiswa yang tidak bisa berani show up, yang tidak berani untuk mengembangkan pribadinya sendiri karena malu atau tidak ada pengalaman. Nah, di Hima KS ini kami membuka selebar-lebarnya untuk mengaktualisasi dirikan pribadinya sendiri, juga bisa memajukan himpunan mahasiswa kesejahteraan sosial. Oke. Terima kasih. Tadi pemaparan yang cukup menarik, artinya harus ada transparansi antara keduanya karena tidak melihat latar belakang ya Kang ya. Yang penting harus kerja dan mau bekerja. Itu tadi menarik dari Kang Iqbal selaku Gubernur Hima KS. Selanjutnya bisa ke Kang Andri selaku Gubernur Himabi. Ini bagaimana nih
Himabi melakukan open recruitment di tengah pandemi ya khususnya. Oke. Silakan Kang. Kalau untuk Himabi sendiri ya, waktu saat pertama ya kita buka open recruitment, ya memang dengan secara sistem kita online. Kemudian melalui beberapa tahap gitu kan, calon anggota melalui beberapa tahap. Yang pertama ada pendaftaran dulu, kemudian nanti ada tahap interview. Nah, tapi tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Bahon juga terkait ya latar belakang ya. Tidak memandang latar belakang, meskipun sebelumnya tidak ada pengalaman dalam organisasi ataupun apapun itu, tapi kan yang namanya sekarang ini organisasi yang ada di kampus menjadi ruang aktualisasi lah mahasiswa gitu kan. Mereka juga ingin belajar, mungkin ini bisa jadi awal mereka gitu kan. Kemudian kalau di Himabi sendiri sekarang itu kita ada 92 anggota termasuk pengurus juga, dan memang itu menyesuaikan dengan kebutuhan tiap bidang masing-masing gitu. Jadi beberapa waktu open recruitment juga memang ada yang tidak diterima karena memang itu terlalu banyak gitu. Tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap bidangnya masing-masing. Siap. Gitu. Tapi dalam kriteria kita tidak sama seperti Bu Bahon tidak melihat latar belakang bahwasanya sudah ada pengalaman organisasi, tapi waktu interview juga kita tanya-tanya tentang kemampuan kelebihan apa yang dia punya gitu. Oke. Sangat menarik tadi dari Kang Andrew, biasanya kemampuan itu kapasitas menentukan ya jumlah pendaftar dan penerimaan itu harus disesuaikan sama bidangnya biar tidak overload, ibaratnya seperti itu ya. Ya, karena kebutuhan saat pandemi sekarang juga kan diperhitungkan gitu. Oke. Pertimbangan saat pandemi kayak gimana gitu kan. Berarti dari kegiatan-kegiatan offline ke pandemi ada penurunan yang signifikan atau bahwasanya pendaftarannya masih intens banyak seperti offline gitu, atau seperti apa Kang sejauh ini? Sejauh ini sebenarnya masih sama aja. Oh, sama aja. Berarti interest juga ya dalam berorganisasi ini, maba-maba dan yang masih menjadi mahasiswa. Terima kasih Kang Andri. Selanjutnya mungkin bisa ke Kang Gifari sebelahnya nih. Dari tadi kayaknya mau ngomong nih. Gimana nih Kang Gifari selaku grup Himakom? Mungkin dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi sendiri untuk open recruitment sama dengan himpunan mahasiswa jurusan lainnya gitu. Dilakukan secara offline. Untuk sistem penerimaan memang di kita enggak diterima semua juga gitu, karena repot juga gitu ya kalau diterima semua. Dari total pendaftar ke Himakom Unpas itu sekitar 250 orang gitu untuk di tahun ini. Dan saat ini kita nerima anggota kurang lebih 150 anggota. Tapi di sini tetap ya, maksudnya Himakom Unpas tetap ingin mewadahi mahasiswa karena di ADART kami tercantum gitu. Anggota Himakom Visip Unpas adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Namun di sini dibagi lagi menjadi dua, ada anggota aktif, ada anggota pasif. Namun baik anggota aktif atau anggota pasif, Himakom tetap menjadi wadah, dan intinya seluruh anggota Himakom itu adalah seluruh mahasiswa komunikasi yang ada di Visip Unpas. Siap. Artinya dari tadi yang khusus yang aktif 150 orang itu struktural ya Kang, yang non struktural berarti seluruh warga Himakom itu mahasiswa ilmu komunikasi. Berarti semuanya bisa memberikan kontribusi secara menyeluruh. Ya. Oke, terima kasih kepada Kang siapa maaf Kang? Kang Agi atas pemaparannya. Selanjutnya ada Pres nih, mungkin bagaimana Pres rekrutmen di era-era pandemi? Apakah intensitas semakin meningkat dari tiap-tiap lembaga himpunannya atau gimana nih tiap jurusannya? Silakan. Siap, terima kasih. Kalau untuk open recruitment sendiri memang kami melakukannya melalui online ya. Mulai dari pengisian Google Form, kemudian interview. Untuk dari sekitar 280-an pendaftar yang kami terima itu sekitar 195. Dan memang betul tadi yang dikatakan oleh kawan-kawan pun, kita tidak memperdulikan lah latar belakang mereka apapun itu, karena memang kita selaku lembaga kemahasiswaan Visip Unpas tentu menjadi wadah seluruh mahasiswa Visip Unpas selama dia aktif di lingkungan Visip Unpas gitu kan. Untuk
Sebetulnya di BEM itu sendiri terjadi penurunan anggota karena memang kami mempertimbangkan kondisi pandemik seperti ini, kemudian mempertimbangkan juga produktivitas dan efisiensi dan efektivitasnya gitu kan. Karena mungkin yang biasanya satu departemen itu 30 orang, sekarang hanya 18 sampai 25 orang satu departemen. Karena ya dari sana kita bertujuan untuk meminimalisir membludaknya seleksi alam lah. Karena kan tidak dipungkiri bahwa dalam sebuah organisasi dimanapun itu tentu penyakitnya itu gitu kan. Penyakitnya itu, makanya kita betul-betul berpegang pada komitmen dari kawan-kawan yang memang waktu itu mendaftarkan diri di BEM gitu. Ya alhamdulillah sejauh ini anggota masih tetap konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah dicanangkan oleh BEM itu sendiri. Terima kasih Kang Jody. Ini memang penurunan dan penyesuaian saya tadi kurang lebih 50 sampai 65% karena dari 30 sekian menjadi 18-an ya. Berarti artinya pengoptimalan itu dibarengi dengan kinerja biar efektif juga kan. Karena memang bukan artinya kita betul-betul tidak ingin melibatkan orang banyak, tetapi justru awalnya kita itu berpikir untuk secara struktural keanggotaan tetap kita memang lebih mengoptimalkan gitu kan. Tetapi pengen seluruh mahasiswa pun bisa berkontribusi dalam per program seperti itu tadinya gitu. Iya, jadi iya. untuk volunteer, terus delegasi dari itunya panitia, bentukan panitia baru ya itu bisa gitu. Oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kang Jody. Selanjutnya mungkin bisa kita ke Kang Bebil. Kang Bebil nih, HIMHI nih gimana nih rekrutmen dengan berbagai isu sebenarnya banyak ya. Okay. Tapi gimana nih perekrutan di era pandemi ini, karena kita lihat biasanya kita offline ya rekan-rekan semua, sekarang jadi offline ya. Apakah challenge-nya sama seperti rekan-rekan yang lain selaku Gubernur HI? Silakan Kang. Kalau ditanya challenge di masa open recruitment kurang lebih sama ya, tapi kita nggak bisa munafik di mana penurunan pasti terjadi di pendaftar karena tidak se-hype di waktu offline. Tapi kalau HIMHI itu sendiri, ketika kita punya studi kasus seperti itu, kita menggunakan cara apa nih supaya kita narik mahasiswa? Seperti kita kayak membuat video proker kita seperti apa di YouTube HIMHI, terus alhamdulillah itu menjadi poin interest dari mahasiswa hubungan internasional 2020 atau 19, 18 sampai 17. Dan kalau secara teknis kita online juga sama, tetapi di sini pendaftaran memang turun agak sedikit turun kalau persentase, tetapi kita tetap selektif, yang dimana memang semuanya boleh tanpa melihat background, tetapi kita melihat keseriusannya dan dia mendaftar sesuai dengan minat dan bakat dia, karena di sini ada 6 divisi dan tidak bisa asal milih karena HIMHI itu sangat selektif dari tahun ke tahun, dan mungkin Pak Moderator juga tahu lah ini sedikit selektif gitu dalam memilih anggota, karena program kerja HIMHI ini bisa dikatakan banyak juga karena membutuhkan orang-orang yang serius dan ingin belajar dan berkompeten untuk menjalankan program kerja di HIMHI. Mantap, luar biasa memang ini HIMHI, terus ya bersinergi dengan yang lain juga. Terima kasih untuk pemaparan perekrutmennya. Lalu ada Kang Ferdi nih dari Hima AP Administrasi Publik, silakan Kang Ferdi. Baik, jadi untuk sistem perekrutan di Hima AP sendiri ini bisa dibilang untuk di periode saya menjabat ya tahun ini bisa terbilang beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, dimana yang biasanya memang semua mahasiswa aktif, semua angkatan itu bisa dilibatkan di semua bagian gitu. Namun untuk di tahun ini kita menempatkan ada klasifikasi lebih jelas gitu, di mana ada pembagian anggota biasa dan anggota muda gitu. Nah, di mana anggota biasa ini terdiri dari angkatan 18 dengan 19, serta anggota muda ini untuk maba 20. Mengapa kita mengambil ini? Karena ini merupakan suatu nantinya berkesinambungan gitu Kang dengan sistem kaderisasi yang ada di MAPE sendiri gitu. Jadi kita ketika mahasiswa angkatan 20 ini sudah resmi menjadi mahasiswa administrasi publik Visip Unpas,
mereka juga sudah dinyatakan menjadi bagian anggota muda hima gitu. Oke. Nah, jadi kita untuk mekanismenya juga sama, pada umumnya juga virtual ya, online gitu kan, dengan mungkin dengan sistem tanya jawab juga gitu kan. Kita untuk menggali potensi dari mereka sehingga nanti untuk penempatannya bisa pas gitu dengan minat dan bakat dia gitu. Terus untuk nantinya untuk anggota biasa ini kan ditempatkannya biasa seperti pada umumnya langsung di bagiannya gitu nantinya kan. Dan untuk anggota muda ini khususnya 20 ini mereka ditempatkan sebagai volunteer, nantinya diikut sertakan melalui panitia-panitia yang ada di setiap program kerja di MAP sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, apabila ada angkatan 20 AP nih yang misalnya tergabung organisasi lain, misalnya BEM misalnya ataupun BPM kan pasti ada gitu kan. Nah, itu secara hakikatnya mereka itu masih tetap anggota muda gitu. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan kaderisasi, pengembangan kualitas SDM, dan berhak juga untuk mengikuti panitia volunteer di program-program kerja HIMAP itu sendiri. Baik, paham. Artinya pengkategorian ini untuk memudahkan regenerasi ya, agar tidak ada pemutus organisasi, untuk kesinergitasan antar angkatan agar terus berlanjut. Cukup menarik dengan inovasinya, tentunya itu sebuah wadah yang harus terus berkelanjutan, berkesinambungan agar program-program dapat terlaksana dengan baik. Lalu di sini Kang Hadi ini sebagai presnya, bukan ini ya, bukan pres BEM ya, tapi lebih ke pres komunikasinya, medianya. Ini ada Kang Hadi, gimana open recruitment-nya? Apakah punya kualifikasi khusus? Karena kalau lihat bicara media kan pasti harus punya basic keahlian tentang komunikasi, media atau digital dan lain sebagainya. Gimana tuh Kang? Kalau buat teknis opreknya kurang lebih sama sih sama lembaga yang di Visipun Pas ini, melalui media online gitu, media sosial, kemudian ada wawancara. Kalau buat kualifikasinya itu gak ada, BPPM Pasundan itu terbuka buat seluruh mahasiswa Visipun Pas yang memiliki minat dan rasa ingin belajar mengenai jurnalistik gitu. Jadi kita terbuka buat semua mahasiswa Visipun Pas yang ingin mendaftar menjadi anggota BPPM. Dipersilakan gitu untuk seluruh mahasiswa. Jadi gak ada klasifikasi kayak gitu. Kalau buat situasi pandemi kayak gini ya emang penurunan tuh pasti terjadi gitu. Di BPM Pasundan juga terjadi gitu penurunan pendaftar anggota muda di BPM Pasundan seperti itu. Karena mungkin euforianya berbeda ya kalau dari pendaftaran secara online maupun offline gitu. Mungkin seperti itulah mengenai teknis oprek di BPPM Pasundan. Terima kasih. Artinya tidak ada kualifikasi khusus sebagai ada anggota. Berarti tentunya dalam media ini kita learn by doing, artinya belajar sambil berjalan juga ya. Karena kita semua di BPPM Pasundan juga, mau itu anggota muda ataupun pengurus, kita sama-sama belajar gitu dari nol, dari awal sama-sama belajar mengenai jurnalistik. Baik itu mengenai divisi-divisi yang ada di BPPM Pasundan seperti mengenai redaksi, penulisan berita, kemudian TV, ada juga penelitian dan pengembangan, dan juga ada juga humas gitu di BPPM Pasundan seperti itu. Oke, terima kasih, cukup menarik ini pemaparan tentang perekrutmen, bahwasanya tidak didasari oleh kualifikasi apapun. Lalu terakhir ini kita kedatangan Kang Yanuar dari Komisi 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa. Silakan Kang Yanuar, ini sudah dinanti-nantikan ini Pak Ketuanya, tapi akhirnya diwakilkan juga. Apa kabar Kang Yanuar? Di sana suara jelas bisa terdengar? Alhamdulillah baik. Oke, silakan untuk memaparkan bagaimana lembaga melakukan rekrutmen khususnya di DPM, karena kita tahu DPM ini sebuah lembaga legislatif kita untuk menerima aspirasi dan memiliki beberapa komisi. Silakan cara singkat dan padat rekrutmennya seperti apa, bagaimana Kang? Oke. Terima kasih kepada moderator, yang terhormat Presiden dan Wakil Presiden BEM, yang terhormat para pimpinan himpunan dan kepengurusan BEM yang lainnya yang saya hormati. Pertama mungkin saya pribadi memohonkan maaf, di sini posisi saya mewakilkan Ketua Umum yang memang berhalangan hadir. Beliau sedang di Cikampek dan memang sedang ada urusan. Saya pun tadi dikontak beberapa menit sebelum acara dimulai ya, makanya mohon maaf juga apabila memang terlambat untuk hadir di forum ini gitu. Mungkin untuk terkait perekrutan ya,
untuk perekrutan sendiri, jadi di DPM itu kan memang para perwakilan mahasiswa yang dipilih langsung oleh mahasiswa FISIP Unpas. Jadi anggota-anggotanya tuh, ini bentar, aduh ada yang anggota-anggotanya ini memang terdiri dari anggota fraksi partai. Jadi tidak melakukan open recruitment, tapi secara proseduralnya itu melewati fase-fase atau melewati mekanisme-mekanisme internal DPM. Dari mulai penyerahan nama anggota dari setiap fraksinya, kemudian nanti ada yang dinamakan rapat pleno untuk membahas, untuk menetapkan struktur yang ada di DPM tersebut. Gitu. Jadi beda halnya dengan kawan-kawan eksekutif, jika memang taruhal presiden dan gubernur ini dipilih, kemudian dia punya hak prerogatif untuk memilih jajarannya atau memilih menterinya, kabinnya. Gitu. Beda halnya dengan DPM, setiap anggota punya hak yang sama. Gitu. Jadi ketika pleno itu kita menentukan siapa yang menjadi ketumnya, sekumnya, kemudian ketua komisinya, sampai anggota-anggota komisinya. Gitu. Siap. Jadi kita tidak melakukan rekrutmen secara umum, tapi perekrutannya itu melalui partai mengajukan kepada DPM gitu. Siap. Untuk menjadi anggota Oke. dewan. Dipahami. Terima kasih Kang Yanwar dari perwakilan DPM Komisi 1. Tadi menarik juga ya, bahwasanya untuk menjadi legislatif di kita itu memang budayanya adalah politik praktisnya harus ada perwakilan dan dari fraksi partai. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa audiens sekalian yang ada di Zoom itu bisa mempelajari bagaimana sih nanti politik di kampus itu seperti apa melalui DPM ini. Mungkin itu tadi pemaparan rekrutmen daripada rekan-rekan dan gubernur, pres dan wakilnya juga. Tentunya eksistensi itu harus dilakukan untuk membranding organisasinya sendiri-sendiri. Karena tanpa adanya eksistensi, kinerja di era industrialisasi saat ini, media dan komunikasi itu tanpa adanya dokumentasi yang membranding itu kurang menarik. Lalu bagaimana ini di keikutsertaan mahasiswa untuk membranding lembaga ini agar tertarik ikut dan bergabung kepada himpunan-himpunan dan organisasi kelembagaan yang ada. Bisa mulai dari Kang Jody nih. Gimana nih Kang untuk membranding BEM FISIP Unpas? Kita ketahui BEM FISIP Unpas tuh ya kader-kader kita ya khususnya politik pasti memiliki pemikiran-pemikiran visioner untuk membangun sebuah generasi politik yang baru ini. Gimana? Terkait dengan eksistensi, memang betul di masa pandemi ini saya teringat apa yang diucapkan oleh salah satu kakak ideologi saya, bahwa masa pandemi ini memang kita terjadi krisis eksistensi. Tetapi tidak ada cara lain, tidak ada media lain selain media sosial, media digital yang memang sekarang sangat dimudahkan untuk mempromosikan, untuk menyebarluaskan apa yang menjadi program, apa yang menjadi produk dari kita sendiri. Bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang kita punya, yaitu bisa dipromosikan, bisa dipasarkan, baik itu di internal FISIP Unpas maupun di eksternal FISIP Unpas. Terkait dengan tadi ya, tidak ada cara lain, memang kita harus betul-betul memaksimalkan media yang ada untuk meningkatkan atau Eksistensi itu sendiri. Atau minimal kita bisa mempertahankan eksistensi itu sendiri gitu. Iya. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa di masa offline pun kita sulit untuk meningkatkan eksistensi, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya minimal kita bertahan, karena saya kira eksistensi itu perlu dibangun bersama-sama ya, tidak bisa BEM membangun eksistensinya sendirian gitu. Makanya mungkin salah satu
untuk mensiasati daripada tema hari ini ya inilah dari kawan-kawan pun bisa sebelum-sebelumnya kita sudah saling apa ya ibaratnya saling mempromosikan apa yang menjadi program dari himpunan, apa yang menjadi program dari BEM, kita saling support lah gitu. Nah, Betul. itu mungkin salah satu siasat daripada situasi pandemik seperti ini untuk betul-betul mempertahankan eksistensi lembaga itu sendiri. Oke. Cukup Kang Jody pemaparannya. Terima kasih tadi, menarik juga memanfaatkan segala potensi yang ada di era pandemi. Ya tentunya sebuah kelembagaan tidak dapat berdiri sendiri karena ada beberapa stakeholder yang harus dinaungin juga, harus digiring juga, harus juga support. Nah tentunya kita juga punya ini kan, presnya Pasundan ini salah satu medianya BPPM ini biasanya di line itu sering masuk notif ya Kang ya. Cuma sayang sekali biasanya saya seminggu pasti ada notif, ini belakangan ini kok jarang menerima notif ini. Di pandemi apakah self brandingnya kurang atau memang bahannya kurang atau gimana untuk membranding ini seperti apa dan bagaimana itu? Kalau buat BPPM sendiri buat eksistensinya ya yang disebutkan oleh moderator benar dulu. Sebelumnya emang ketika ada penulisan berita, penulisan artikel bagus loh. di BPPM Pasundan kami akan men-share-nya lewat line. Cuman emang untuk tahun sekarang ini memang line-nya udah off sekarang jadi sosial eksistensinya paling ya mungkin kalau di masa pandemi ini emang sedikit kesulitan ya mengenai proses melakukan pengerjaan gitu mengenai pembuatan tulisan maupun proker-proker yang lain. Cuman kami tetap maksimalkan gitu mengenai menggunakan media yang ada yang bisa digunakan pada saat pandemi ini seperti media Instagram dan tetap menggunakan media web BPPM Pasundan untuk mengupload tulisan-tulisan yaitu ada pasundan.co, kemudian juga kita memaksimalkan ada YouTube, di YouTube-nya itu yang dikelola oleh BPPM Divisi TV yaitu BPPM Pasundan _ ya kalau buat brandingnya paling kita memanfaatkan media sosial melalui media Instagram seperti itu. Berbedalah daripada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ya karena mungkin keadaan juga ini membuat kita ruang gerak terbatas. Ya mungkin pandemi juga membuat ya mobilitasnya jadi terbatas gitu. Betul, setuju. Oke, terima kasih pemaparannya kepada Kang Hadi. Nah, saya lanjut ke Kang Bebil. Nah, Kang Bebil ini kan karena berhubung saya dari HI juga ini terkadang ada panggilan bacaan itu apa buku apa? Gimana? Jurnal, kayak bukan jurnal, lebih kayak bacaan gitu. Nah, itu kan sebenarnya buat membranding juga secara tidak langsung kumpulan-kumpulan berita itu dijadiin satu di lembaga HIMHI. Nah, saat ini bagaimana untuk membranding HIMHI di era pandemi? Karena tadi sudah dipaparkan melalui media dan eksistensi dokumentasi kegiatan. Nah, ini bagaimana kelanjutan daripada itu? Dalam membranding HIMHI di zaman pandemi seperti ini, yang pertama kita jangan berpikir pandemi ini bakal kesusahan kita. Justru momen pandemi ini menjadi momentum buat kita untuk tetap berprestasi di tengah pandemi, dan justru di zaman pandemi ini mempermudahkan kita untuk menggunakan orang-orang besar karena tidak terbatas ruang dan waktu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita membuat program kerja ataupun kegiatan itu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Karena apa? Karena kalau mahasiswa sudah membutuhkan, akan adanya terjadi interesting antara mahasiswa dengan lembaga. Makanya HIMHI di zaman sekarang alhamdulillah eksistensinya tidak naik dari tahun kemarin, tapi tetap sama, tidak ada penurunan sejauh ini. Karena konsen saya di zaman masa pandemi ini adalah fokus terhadap pengembangan intelektual di kampus ini, dan itu disambut baik oleh mahasiswa HI juga. Setiap kita adakan diskusi terus menambah partisipasinya, dan kita pun dibantu oleh teman-teman LKM lain dari Himabi, Himakom, Himakais, Himapi, dan BPPM dan BEM Unpas juga, BEM Visip Unpas. Kita pun dibantu dalam penyebarannya melewati media-media publikasi mereka juga. Jadi alhamdulillah juga eksistensinya HIMHI hari ini tidak karena sendiri, karena kita sinergis antara LKM. Mungkin itu aja sih Kang Bagus. Oke, artinya pengembangan potensi ini saling bersinergitas dengan lembaga-lembaga yang ada di ini ya, lembaga kemahasiswaan ini. Tidak bisa terlepas atas dukungan dan saling membantu-membantu. Lalu di sampingnya ada Kang Iqbal nih, grup 5KS. Gimana tentang tentang social branding, self branding ini gimana nih di HIMAKS nih? Oke, kalau untuk HIMAKS sendiri itu kan dari sedikit mungkin Kang
dari awal periode itu yang saya fokuskan itu bukan langsung ke program kerja dan kegiatan, tetapi kepada pola komunikasi yang dihadapkan dengan periodisasi online seperti ini. Maka dari itu kami Hima KS di pengurusan BPH-nya memfokuskan dulu dari bagaimana nih cara bentuk pola komunikasi dengan anggota himpunan yang memang ada di luar kota. Itu yang pertama yang diprioritaskan. Lalu untuk dari program kerja itu kita menjadikan sosial media kita itu sebagai peluru utama untuk membranding kegiatan-kegiatan dan acara daripada himpunan mahasiswa kesejahteraan sosial itu sendiri. Lalu tidak menutup kemungkinan juga dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa jurusan kami, jurusan kesejahteraan sosial sangat erat dengan masyarakat, mau tidak maupun harus ada beberapa program yang memang menonjolkan Terjun ke lapangan ya, sama. betul. Akhirnya ada beberapa program kerja dan kegiatan yang memang itu turun langsung ke masyarakat. Akhirnya itu bisa menjadi daya tarik ketika bahwa Hima KS bisa membuktikan ketika kondisi seperti ini, kondisinya online, kondisinya pandemi, kita masih bisa berkontribusi dengan masyarakat. Karena prinsip dari Hima KS di periode ini adalah siapa yang kuat adalah ia yang mau bisa beradaptasi dengan baik. Seperti itu, Kak. Menarik bahwasanya KS karena kesejahteraan sosial berbicara tentang masyarakat sosial ya harus berdialog, pendekatan dengan masyarakat itu harus diperlukan ya Kang. Yang sedang kami tingkatkan juga sekarang ada program pengabdian masyarakat itu terkait digitalisasi ekonomi. Karena ketika kita bicara tentang ke desa, pemahaman terkait digitalisasi juga program daripada pengolahan sumber dayanya itu kan kurang. Nah, maka dari itu kami juga membantu mendigitalisasikan apa yang menjadi kekurangan daripada masyarakat. Betul, berarti harus tetap mengikuti perkembangan dan dinamika peradaban ya. Menarik dari KS ini visioner sekali ya pemahaman ini serta proker-prokernya. Lalu di sini nih yang paling challenge-nya harusnya menjadi sebuah tantangan dari GUP Himakom Kang Agil, karena Himakom kan artinya media. Dari keseluruhan dari pemaparan awal hingga saat ini komunikasi media tuh harusnya bisa ditingkatkan. Gimana nih Himakom sebagai jurusan yang memultimediakan ini? Ya, dari Himakom sendiri mungkinnya balik lagi ya. Sebenarnya kan tadi ditanya branding dari si himpunan ini ya selama pandemi. Sebenarnya selama pandemi ini setuju sama Gu Bebil juga gitu. Pandemi ini tidak bisa dijadikan alasan apapun. Karena di sini kita malah dituntut untuk berinovasi lebih jauh. Karena seorang organisatoris adalah seseorang yang harus mampu beradaptasi pada kondisi apapun. Jadi saya harap jangan pernah jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak melajunya roda organisasi, baik di pihak manapun ya. Di ilmu komunikasi sendiri mungkin sebenarnya saya kemarin juga sempat ada pertemuan gitu dengan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi lainnya se-Indonesia, di mana di sana kita memfokuskan diri bahwa Himakom ini, himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini harus menjadi patron gitu. Apalagi selama pandemi ini kita di sana pun bahas bahwa himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini harus bisa menjadi wadah bagi mahasiswanya untuk menuju revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi ini adalah ya yang biasanya kita mungkin ilmu komunikasi berjalan dengan semestinya karena mungkin adanya pandemi. Ini kita menuju sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami sebelumnya. Betul. Di mana revolusi komunikasi ini lebih mentitik fokuskan, mungkin tadi ada kesinambungnya juga dengan Gu Baron gitu, mengenai literasi digital gitu. Literasi digital ini mungkin sudah harus dipahami oleh seluruh lapisan mahasiswa di ilmu komunikasi, baik pun mahasiswa sebenarnya di kalangan masyarakat pun seperti pengabdian yang Gu Baron tadi laksanakan, itu sudah harus dilaksanakan gitu. Karena bagi saya seseorang yang tidak mampu untuk beradaptasi, ya dia tidak akan berkembang sampai kapanpun. Gitu. Betul, setuju. Terima kasih, artinya pandemi bukan menjadi keterbatasan tapi untuk menjadi acuan ya agar terus terpacu berinovasi. Mantap sekali nih dari Kang Agil selaku GUP Himakom. Lalu mungkin ke perwakilan DPM ini yang terhormat Kang Yanuar dari Komisi 1, bagaimana nih buat membranding di DPM? Biasanya kan DPM identik dengan aspirasi ya. Saya tidak melihat aspirasi kita tersampaikan dengan baik di sini. Bagaimana nih untuk Komisi 1 perwakilan? Silakan Kang Yanuar. Ya. DPM itu sendiri. Branding organisasi berarti ya. Jadi memang sejauh ini untuk terkait branding organisasi itu ada di tugasnya Biro Humas ya kalau misalkan kita itu.
Jadi memang pertama di Biro Humas itu hanya ada 1 orang. Jadi memang secara SDM kita keterbatasan. Kemudian bicara branding itu kan berarti bicara media atau bicara alat kan ya. Kemudian pada intinya apa substansi pesan yang ingin disampaikan kan begitu. Nah, sejauh ini memang program-program yang telah terlaksana, semisal rapat dengar pendapat, kemudian Aspiration Day, itu memang kita sudah laksanakan. Cuman memang ya tadi disinggung oleh Pak Moderator terkait aspirasi, kemarin kita sudah melakukan Aspiration Day lah ya melalui Google Form itu kan. Nah, itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh kawan-kawan lembaga gitu. Itu akan kita tindaklanjuti karena memang banyak sekali respon dari mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kampus. Jadi sehingga kita pun harus dapat cerdas atau memfilternya dengan baik lah, mana yang sekiranya menjadi kehendak umum, mana yang sekiranya menjadi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok kan seperti itu. Jadi itu yang harus diprioritaskan. Jadi sejauh ini ya program-program untuk membranding ya kita selalu laksanakan lah, itu selalu kita posting, apalagi di agenda-agenda formal semacam RDP, rapat koordinasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian mungkin nanti akan kita lakukan beberapa kegiatan rapat pleno atau ya pleno untuk pembahasan produk-produk hukum yang akan kita canangkan di periode sekarang. Siap, terima kasih. Itu Pak Moderator. Sama-sama. Oke, siap. Terima kasih Kang Yunar dari Komisi 1 sebagai perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tadi sangat menarik itu karena SDM juga mempengaruhi kinerja, membranding pun rada susah ya Kang, karena mungkin butuh kinerja lebih banyak lagi peserta dan anggotanya. Lalu di sini ada Kang Ferdi dari Wagub Hima AP. Silakan Kang Ferdi, bagaimana untuk membranding Hima Administrasi Publik? Ya, terima kasih. Terkait bagaimana menciptakan suatu organisasi itu yang adaptif dan inovatif, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Gitu. Di tengah misalnya pandemi ini kita menciptakan bagaimana organisasi itu bisa adaptif dengan kondisi sekarang gitu, dengan kondisi serba online, dengan ketidakpastian global gitu yang ada gitu kan. Bagaimana kita bisa melewati hal itu dengan ketika sudah kita adaptif, muncullah inovasi-inovasi dari teman-teman organisasi dari situ itu gitu. Nah, untuk membrandingnya mungkin kepada mahasiswa kita menjelaskan dengan apa capaian-capaian mahasiswa administrasi publik dari prodinya gitu. Misalnya capaian saat ini misalnya untuk menjadi lulusan administrasi publik itu bisa menjadi organisator, peneliti dan analisis kebijakan. Dan itu yang kami terapkan, maksudnya kami adopsi di program-program kerja kita gitu. Misalnya dengan kajian-kajian isu-isu di nasional gitu kan, melihat suatu pengamatan kebijakan gitu kan, terus misalnya implementasi di organisator ya di Hima sendiri gitu kan dengan dinamika organisasinya dan penelitian kita mengharapkan mahasiswa administrasi publik aktif dalam misalnya dalam kegiatan PKM dan turut seperti kemarin yang dilakukan juga pelatihan penulisan jurnal dan artikel itu sudah kami lakukan, dan terlebih lagi kita juga memberikan apresiasi kepada mereka juga dengan di-upload lah hasil-hasil mereka itu dengan di sosial media kami gitu, karena untuk membranding kita balik lagi gitu kan butuh adanya sosial media karena sosial media itu saya rasa sebagai wajahnya organisasi. Setuju. Oke, cukup Bang. Siap. Terima kasih tadi pemaparan dari Kang Ferdi tentang pengoptimalan juga untuk membranding administrasi publik. Dan terakhir nih ada Kang Andri dari Hima Bisnis. Gimana nih, apakah membranding dengan cara e-commerce atau bagaimana ini pendekatan-pendekatan agar brandingnya tercapai dengan baik? Silakan Kang. Oke, Bismillah. Untuk branding himpunan administrasi bisnis, memang betul tadi sudah dikatakan oleh semuanya ya. Saya setuju sekali, apalagi dengan Bu Bebel juga tadi, untuk di era pandemi seperti ini bukan dijadikan hambatan atau halangan, tapi jadikan kesempatan bagaimana kita bisa berinovasi lebih, berkreatif lebih. Kemudian
untuk di Himabi sendiri untuk brandingnya menggunakan sosial media sebagai wajah organisasi itu sendiri. Contoh halnya kemarin kita sempat buat podcast untuk apa sih Himabi itu gitu kan. Itu untuk membranding kepada mahasiswa administrasi bisnis untuk yang pertama sebelum open recruitment untuk membuat ketertarikan agar supaya ikut andil di himpunan ini. Kemudian dengan melalui kegiatan-kegiatannya Himabi sendiri kita pasti mengangkat tentang isu-isu bisnis yang berkembang saat pandemi gitu kan. Contohnya apa saja sih ekonomi kreatif yang masih bisa bertahan di pandemi ini. Kemudian ada juga isu bagaimana apakah benar bisnis hobi itu adalah salah satu bisnis yang memang sangat stabil saat pandemi gitu kan. Maksud bisnis hobi seperti bisnis ikan cupang gitu misalkan, atau bisnis ngingu manuk gitu kan, sama bisnis sepeda gitu. Nah itu kan bisnis hobi ya sebutnya ya. Nah itu jadi ada isu itu kan, apakah bisnis ini yang banyak diminati saat ini gitu kan. Kita gali gitu kan, dan ya melalui kegiatan-kegiatan dan program kerja tentang kajian-kajian bisnis pun nanti itu bisa terjawab. Oke, sangat menarik. Artinya kreativitas dituntut ya di era pandemi sebagai ekonom dari administrasi bisnis ini. Sangat berinovasi juga, artinya perkembangan harus tetap diikuti dan kajian harus tetap diteliti. Tentunya selain pemaparan tadi, challenge media dan membranding, apa sih yang paling sulit dan ibaratnya yang sudah terlaksana program apa aja yang sudah dan sulit direncanakan dan dilaksanakan? Lalu bagaimana nih mengatasinya? Bisa dari Bung Bebel nih, selaku Gup Himhi. Baik, kalau ditanya program apa yang sulit di saat pandemi ini, jelas program-program yang mengumpulkan massa banyak, seperti kayak pertandingan futsal dan pengabdian masyarakat. Ya. Dan seperti kalau di HIMI ini ada acara table manner. Iya. Proker-proker seperti ini itu sangat sulit. Tapi itu bukan jadi alasan kita ya, balik lagi. Kita harus mengkonsepkan dan kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti ini. Kita cara menanggulangi pengabdian masyarakat jelas itu salah satu tugas kita sebagai mahasiswa, harus berkontribusi banyak untuk masyarakat luas. Dengan cara apa kita tetap bisa melaksanakan? Kalau HIMI tersendiri mengkonsepkan kita menggandeng tenaga medis, karena dalam satu elemen di pengabdian masyarakat itu kita fokus dalam edukasi tentang vaksinisasi, itu yang pertama. Makanya dan kebetulan disambut baik oleh desa yang akan kita kunjungi, dan itu pun diberi dukungan oleh pihak kampus juga, karena kita tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan yang kedua, seperti futsal dan lain-lain mungkin di masa pandemi seperti ini memang tidak bisa. Betul. Tidak bisa karena harus mengumpulkan massa banyak. Kita alihkan ke e-sport. Jadi kita nggak boleh kehabisan akal nih lagi masa pandemi kayak gini kan. Harus kreatif ya kan? Harus kreatif. Terus seperti ada acara musik. Dulu kan acara musik ada Masehi kalau di HIMI. Kita ada ini secara hybrid. Nanti mungkin itu masih rahasia lah ya kalau itu masih rahasia broker. Nah, terus yang terakhir ada table manner. Table manner ini sangat sulit, di mana kita harus mengumpulkan banyak mahasiswa dalam satu ruangan. Tapi balik lagi kita harus memikirkan variabel-variabelnya agar ini bisa terjadi. Betul. Kalaupun tidak, kita harus mengkonsepkan ini secara online. Dan online ini bagaimana kita harus mahasiswa tetap tertarik, dan esensi dari table manner online ini harus dapat terhadap mahasiswa. Mungkin itu sih Kang Bagus. Tadi menarik juga harus menggandeng nakes ya untuk pemaparan dan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Menarik dari Kang Bebel selaku Ketua Himpunan Hubungan Internasional. Lalu di sini bisa geser ke BPPM, Kang Hadi. Bagaimana proker yang unggulan sulit terlaksana di era pandemi, tapi bagaimana cara mengatasinya? Kalau buat proker yang terasa sulit sendiri ya kurang lebih sama ya, yang proker-proker yang di situ mengumpulkan mahasiswa gitu di dalam proker tersebut ya, seperti kalau di BPPM ada mungkin pelatihan jurnalistik yang buat internal, kemudian ada pelantikan
Kemudian nanti juga rencananya ada upgrading skill yang rencananya ingin dibuka untuk seluruh mahasiswa FISIP Unpas gitu ya. Karena dirasa gitu kalau kegiatan-kegiatan seperti itu memerlukan pendekatan emosional yang kuat gitu di antara pembicara dengan peserta yang hadir. Cuman ya di balik itu ya kita tetap menumbuhkan kreativitas itu di dalam organisasi kita. Jangan sampai gara-gara pandemi ini gitu kegiatan offline tidak bisa dilaksanakan gitu kan, ada alternatif lain kan, teknologi informasi kan semakin kesini semakin berkembang ya. Kita bisa menggunakan media lain seperti Zoom dan mengenai prosesnya juga emang mungkin dirasa bisa dikatakan sulit juga, cuman kita tetap intinya komunikasi di antara para pengurus yang lain yang ada di PPPM Pasundan, bagaimana caranya agar program kerja kita selama 1 periode ke depan itu tetap berjalan gitu walaupun di dalam situasi pandemi seperti ini. Mungkin seperti itu. Oke. Artinya sama saja dengan Kang Debil ya. Lalu bergeser ke Kang Yanuar mungkin yang lagi jauh di sana. Masih bisa terlihat oleh mata. Bagaimana tanggapan Kang Yanuar? Mengingat waktu kita tinggal ya enggak bisa lama-lama, harus singkat, padat dan jelas tentang program unggulan yang belum terlaksana dan bagaimana cara mengatasinya. Gimana tuh Kang? Oke. Buat program kerja DPM memang yang tersendat itu pertama studi banding. Studi banding yang mana memang kita butuh referensi pengetahuan, butuh referensi sistem dan produk hukum yang memang diterapkan di kampus lain. Sekarang itu terhambat di situ karena memang jika memang studi banding harus dilakukan secara daring, kita rasa itu kurang dapat lahnya, karena kalau misalkan studi banding itu kan lebih ke diskusi interaktif mendalam, itu yang tersendat studi banding. Kemudian yang kedua ya kegiatan-kegiatan yang mana memang kita pun seperti biasa mengumpulkan masa yang banyak itu kayak masa reses. Itu kan sekarang bagaimana ya masa resesnya? Karena kan biasanya masa reses itu kita terjun ke jurusannya masing-masing gitu kan. Sekarang tersendat karena tadi juga. Kemudian semacam kegiatan-kegiatan di DPM terkait proses pembuatan produk hukum kayak pleno, paripurna mungkin akan terhambat. Nah, mungkin untuk solusinya ya akan ada alternatif, yaitu dengan menggunakan media online gitu. Kayak semisal tadi kita harus melakukan masa reses, ya mungkin kita akan lakukan kegiatan itu dengan secara daring juga gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan rapat dengar pendapat dengan mahasiswa, pleno, bahkan paripurna pun itu kan pasti melibatkan beberapa elemen kelembagaan gitu. Nah, mungkin akan dilaksanakan juga secara hybrid lah, mungkin kayak gitu. Terima kasih Alternatifnya. Terima kasih Kang Yawar atas pemaparannya. Ya. Lalu ada Pak Pres ini, Kang Jody, bagaimana Kang buat proker yang sulit dilaksanakan, proker unggulan dan cara mengatasinya? Langsung saja. Proker yang sulit dilaksanakan tentu semua sama ya, terkait dengan pengumpulan massa, tetapi BEM sendiri dari awal sebelum raker kita sudah betul-betul mengkonsepkan ada proker-proker yang untuk online juga ada untuk offline. Ketika memang karena kan memang waktu itu di akhir-akhir 2020 itu gencar sekali bahwa 2021 bakal offline ya. Nah makanya kami mempersiapkan hal itu, ada 2 opsi program kerja, ada yang untuk online, ada yang offline, dan ternyata ada beberapa proker yang dikonsepkan offline, kita rubah menjadi online itu mau tidak mau, karena memang kita harus betul-betul tidak boleh ketinggalan ya, karena kan perlu adanya percepatan dan pemahaman juga terkait digitalisasi, karena hari ini ya kita tidak lain sangat membutuhkan yang namanya digitalisasi itu. Karena saya kira mungkin yang sedikit sulit ya itulah inaugurasi, kan biasanya inaugurasi itu di awal adanya, tetapi untuk hari ini
kita menyatukan inaugurasi itu dengan program Visip Got Talent. Oke. Itu sudah dimulai. Jadi ibaratnya kita mencoba memfasilitasi kawan-kawan khususnya Visip yang memiliki bakat Talenta. atau kreativitas talenta Betul. yang luar biasa silahkan di sana. Kemudian kita juga membuka untuk umum, baik itu siswa SMA maupun mahasiswa se-Jawa Barat. Kemudian tadi juga sempat disinggung terkait dengan pengabdian masyarakat, dan BEM itu kan punya program tetap ya, program tahunan yang namanya Pasundan Mengajar. Nah itu kami sedang terus dikaji baiknya seperti apa ya, mungkin opsi terakhir nanti akan dilaksanakan tidak lebih dari 2 hari gitu. Tapi kita betul-betul memaksimalkan waktu yang ada dan betul-betul sampai apa yang ingin kita informasikan. Ya ibaratnya kita memang fokus terhadap sosialisasi vaksin, karena entah apapun anggapannya, entah asumsi apapun terkait vaksinasi, tetapi yang jelas saya di BEM betul-betul ingin mengedepankan urgensi ini gitu, karena masyarakat tentu sangat mengharapkan kehidupan yang normal kembali. Makanya entah apapun itu, apakah itu asumsi terkait pandangan politis dan lain sebagainya, tetapi saya mengharapkan kehidupan masyarakat itu kembali normal dan aktivitas ekonomi kembali berputar secara normal gitu. Oke, terima kasih untuk pemaparannya tadi dari Presbem. Oke, satu orang terakhir yang mungkin saya pilih di sini, Kang Iqbal. Bagaimana Kang Iqbal untuk proker unggulan dan cara mengatasinya ketika pandemi tidak bisa dilaksanakan ini? Apakah sama tadi tetap memaksakan tetapi mengakui protokol kesehatan, atau menggait instansi terkait, atau bagaimana? Karena melihat KS ini harusnya KS ini langsung terjun ke masyarakat karena tidak bisa dipataskan. Iya, karena di sini kata masyarakat itu artinya kumpulan-kumpulan kan, sosial, kelas-kelas sosial. Ini bagaimana nih Kang? Kalau dari kami sendiri, Hima KS itu sebelum sudah membentuk BPH, kami pun ketika melakukan penggarapan awal selalu menekankan adanya plan A dan plan B. Contohnya ketika pengabdian masyarakat tidak bisa dilaksanakan, itu akan digantikan dengan mengajar ke panti. Yang dimana ketika mengajar ke panti itu dari kuantiti anggotanya pun tidak akan terlalu banyak, bisa diminimalisir. Juga itu terkait dengan pengabdian masyarakat. Lalu yang kedua yang paling difokuskan yang menjadi kendala ini adalah bagaimana ketika misalkan terlalu banyak acara webinar, ketika himpunan lain mengadakan webinar, ketika BEM mengadakan webinar, bahkan kelas pun online. Nah, bagaimana? Sangat membosankan ya. Betul. Ini kan atensi daripada mahasiswa mengikuti webinar ini semakin hari semakin menurun. Nah, maka dari itu kami lebih kepada dari webinar ini mencari hal yang memang bisa diterima oleh siapapun. Betul. Contohnya untuk mengundang public figure. Jadi ada atensi khusus untuk mengikuti webinar ini. Lebih interest sih jatuhnya. Tapi tetap dikorelasikan dengan jurusan-jurusan prodi dari kami itu sendiri. Nah, untuk terkait ada 2 permasalahan sih sebenarnya. Yang pertama itu menanggapi webinar, lalu yang terkait pengabdian masyarakat itu kami difokuskannya kepada jalur birokrasi, Kang. Karena ketika kami tidak bisa turun langsung kepada masyarakat secara banyak, kami berkomunikasi dengan perangkat desa, apa saja kebijakan yang tali merahnya putus di jalan. Nah, itu berarti kami sedang menganalisis. Jadi ketika kami melakukan pengabdian masyarakat itu tidak hanya sekedar merealisasikan, betul, tapi kami pun membantu jalur birokrasi daripada kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Oke, siap. Bisa dipahami. Terima kasih banyak untuk Gubernur Hima KS Kang Iqbal. Tadi tentunya setiap kinerja tidak terlepas dari timbang tindih atau hierarki sebuah gagasan, di mana struktur kita kan dari Presbem sampai himpunan itu ada jabatan-jabatan struktural. Nah, lalu bagaimana cara menyikapi kesamaan jenis program dalam mengejawantakan atau menyatakan aplikasi daripada proker-proker ini? Mungkin bisa dari Ketua Komisi 1 nih Kang Yanwar. Bagaimana Kang buat timbang tindih proker antara HMJ dan BEM itu bagaimana? Punten, boleh diulang Pak Moderator pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi program kerja yang timbang tindih antara
himpunan mahasiswa jurusan dan badan eksekutif mahasiswa. Tentunya ada kesamaan seperti futsal, olahraga, akademik, diskusi dan sebagainya. Itu bagaimana nih? Oke, terima kasih. Mungkin untuk karena memang DPM sendiri ya yang mengkaji, mengawas dari mulai mengkaji sampai kepada pengawasan pelaksanaan kegiatan. Jadi memang sebelum teman-teman lembaga eksekutif melakukan kegiatan, melakukan program kerja itu pertama kita adakan rapat koordinasi yang mana memang di sana adalah bentuk pengesahan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Jadi kami rasa memang pastinya itu untuk meminimalisir tumpang tindihnya kegiatan daripada beberapa lembaga eksekutif. Oke. Karena memang ketika pelaksanaannya itu kan tadi yang dikatakan oleh kawan-kawan eksekutif itu akan pastinya mereka membuat beberapa plan gitu. Oke. Nah, sebetulnya pas di awal itu ya kita dengan di rakor itu kita pahamkan itu buat kawan-kawan eksekutif jangan sampai ada beberapa kegiatan yang memang berbentrokan. Oke. Jadi dirasa memang untuk beberapa program kerja dan kegiatan ini memang seharusnya lebih fokus kepada kawan-kawan yang ada di himpunan. Gitu. Oke. Karena nantinya jika memang BEM sendiri khususnya misalkan terlalu melakukan banyak program kerja dan kegiatan, itu kan sama hal segmentasinya sama aja gitu ya. Segmentasinya mahasiswa gitu kan. Nah, jadi seharusnya BEM inilah yang harus bisa mengakomodir beberapa program atau beberapa kegiatan yang memang itu bisa menjadi kepentingan visipnya gitu. Oke, terima kasih buat Kang mungkin itu Pak Siap, Moderator. Terima kasih Kang Inwar selaku perwakilan dari DPM Komisi 1. Mungkin tadi membahas tentang BEM lebih banyak yang dibahas nih BEM. Bagaimana respon Pak Pres terkait dari perwakilan aspirasi mahasiswa, salah satunya kan DPM nih. Tadi gimana tuh mengatasi hierarki program ini yang tentunya pasti timbang tindih. Siap. Sebetulnya memang ini menjadi persoalan dari tahun ke tahun ya. Karena kita tidak dapat menutup mata bahwa setiap lembaga itu memiliki egosentris gitu. Ya, mereka ingin meningkatkan eksistensinya sendiri, kemudian ibaratnya bahkan ya mungkin ya terkesan berlomba-lomba. Tapi sebetulnya di periode ini saya menekankan kepada Departemen Dalam Negeri untuk betul-betul mengakomodir teman-teman di himpunan gitu. Entah itu himpunan, lembaga-lembaga yang ada di FISIP Unpas coba diakomodir. Ya mungkin belum berjalan dengan baik karena memang menjadi sebuah langkah awal ya sekarang gitu. Tapi yang terpenting beberapa program atau kegiatan kita tentu minimal ada support satu sama lain dan tidak ibaratnya tidak berbenturan. Tetapi ya itu upaya, saya kira ini menjadi upaya setiap tahun, tapi kita harus betul-betul mengembalikan kepada kawan-kawan kita gitu yang ada di himpunan, kemudian di BPPM dan DPM bahwasanya kita harus sadar betul gitu terkait hal ini. Karena kalaupun misalkan tadi mungkin disinggung bahwa BEM yang perlu mengakomodir, kita sudah ibaratnya sudah coba untuk itu. Dagri pun sudah dari awal mungkin ada komunikasi dengan para himpunan mempertanyakan terkait apabila ada yang perlu kolaborasikan, sinergiskan dan lain sebagainya. Tetapi ya mungkin dari kawan-kawan di sini barangkali ada dari setiap divisinya punya hasrat untuk membuat program itu gitu. Jadi ibaratnya mungkin dari himpunan pun ada program-program yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Nah perlu pembenahan jangka panjang bagi saya gitu. Oke, berarti di sini setiap lembaga tuh punya identitas prokernya masing-masing yang harus dijalankan. Tapi bukan berarti kinerja ini atau program ini tidak ada koordinasi antara BEM dan himpunan. Artinya penyelesaian jadwal pelaksanaan juga perlu diselaraskan. Oke, terima kasih Kang Jody selaku Pres BEM FISIP Unpas. Lalu setiap LKM kan pasti memiliki media, ya kan? Setiap multimedia komunikasi ini
tentunya punya perannya masing-masing kelembagaan ini. Di sini saya mau tanya ke Kang Hadi nih, apakah BPM sebagai pers FISIP Unpas? Nah, bagaimana fungsi BPM sebagai pers nih? Karena di dalam lembaga-lembaga ini udah ada divisi-divisi yang menaungi media informasi. Apakah follow up kembali ataukah membuat grand design ulang atau seperti apa? Silahkan singkat padat dan jelas mengingat waktu. Kalau di BPPM kan ada ya webnya namanya pesudan.co itu untuk mengakses ataupun mengupload tulisan-tulisan mengenai pemberitaan di FISIP Unpas gitu. Kalau mengenai pemberitaan sendiri kan emang di tiap lembaga ada pers untuk sarana informasi, edukasi, hiburan, dan juga yang lingkup situ bisa memfollow up dari pemberitaan yang ada di lembaga-lembaga, memfollow up kegiatan-kegiatan, dan yang saya rasa yang paling terpenting yaitu untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol. Siap, terima kasih. Artinya perlu sinergitas kelanjutan ya Kang untuk kerjasama media informasi. Mau tahu respon Kang Agil selaku Gubernur Himakom nih, bagaimana media sebagai branding sebuah lembaga? Karena ya kita tahu lah, Ilkom itu kan paling spesial, ada ruangan multimedia yang tentunya bukan hanya milik Ilkom secara khusus, mobil khusus kan umum juga. Siap. Semua lembaga kan menggunakan. Nah, itu bagaimana responnya? Tapi berarti lebih ngebahas tentang media ya? Iya, ini media. Baik di himpunan maupun secara general, betul. Karena perlu diketahui juga gitu sama teman-teman semua di sini, yang belum saya rasakan di sini itu adalah pers sebagai pilar keempat demokrasi gitu. Oke. Yang seharusnya mungkin entah dari pihak pers ataupun pihak himpunan, pers ini sebenarnya harus mampu gitu. Harus mampu menjadi alat kontrolnya mahasiswa gitu. Karena bagi saya untuk masalah sebagai pilar demokrasi ini masih belum berjalan dengan baik. Seperti misalnya ketika memang yang acara-acara itu tidak ada bedanya sebenarnya Kang, akun yang ada di himpunan. Di sini pun harus digarisbawahi, kita harus bisa membedakan gitu. Mana media himpunan, mana media fakultas gitu, di mana yang saya harapkan mungkin kedepannya pers yang ada di himpunan mungkin bisa lebih berfokus kepada acara-acaranya, dan di sini pers yang ada di fakultas bisa sebagai alat kontrolnya kelembagaan yang ada di FISIP Unpas, bukan hanya sekedar nge-share berita, bukan hanya sekedar nge-share program kerja, karena itu bisa dilakukan oleh media himpunan masing-masing, tapi lebih kepada pemberitaan, tulisan dan lain-lain, agar mahasiswa pun merasakan gitu peran pers sebagai pilar keempat demokrasi ini, apalagi di fakultas kita ilmu sosial ilmu politik yang merupakan miniatur negara dapat terasa. Oke, artinya media elektronik itu bisa mencakup keseluruhan ketika kita punya media itu sendiri, ibaratnya gadget, lalu ada hard copy-nya juga, itu sebagai media yang ibaratnya tidak semua orang memiliki gadget secara optimal gitu. Artinya seluruh alat-alat komunikasi dioptimalkan di era pandemi saat ini. Mengingat demikian hal-hal tadi seperti media-media tiap kelembagaan, bagaimana respon Kang Ferdi ini terkait media di dalam lembaga juga? Kalau menurut pendapat saya sih benar gitu, perlu ada klasifikasi mengenai sepakat dengan Kopagi terkait dengan adanya pers fakultas dengan di himpunan gitu, di mana kita menaik lagi gitu. Ini kan untuk meningkatkan tas gitu daripada mahasiswa FISIP Unpas sendiri terhadap lembaganya gitu kan. Dengan melalui apa gitu? Dengan melalui sosial medianya itu bisa jadi, karena menyambung dari yang saya katakan, bisa dikatakan bahwa di saat ini sosial media itu dapat dikatakan wajahnya organisasi gitu. Ketika si sosial medianya itu tampilnya gitu dengan awal gitu menepi. Saya yakin ada sedikitnya banyak mahasiswa juga yang belum mengetahui BPPM ini sampai ke mereka. Lalu bagaimana eksistensi BPPM FISIP Unpas tetap diketahui oleh mahasiswa? Karena tadi pemaparan di beberapa poin di awal, ya karena kita tidak ada bahasan karena tidak ada offline kegiatan yang notabene biasanya kita kumpul, temu dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana pengoptimalan media dan eksistensi BPPM ini FISIP Unpas diketahui oleh mahasiswa? Buat pengoptimalan media dan eksistensinya ya balik lagi sih menurut saya balik lagi ke komunikasi ya kuncinya.
komunikasi di internal kita bagaimana cara supaya BPPM itu tetap dikenal, tetap terlihat eksistensinya gitu dalam menjalankan sebuah program-program kerja gitu. Kalau mengenai hal eksistensi mungkin bisa dilihat ya kalau di BPPM Pasundan ada webnya di pasundan.co. Di situ memuat tulisan-tulisan ataupun karya-karya yang dibuat oleh BPPM Pasundan yang nantinya juga di-share juga melalui media sosial Instagram yaitu BPPM Pasundan underscore. Ada juga YouTube-nya yaitu BPPM Pasundan underscore. Cuman mungkin saya ingin berterima kasih juga kepada para gubernur ya yang tadi yang memberikan masukannya kepada BPPM Pasundan mengenai media pers yang ada di lembaga tingkatan fakultas maupun di jurusannya di lembaganya masing-masing. Mungkin itu bisa jadi bahan evaluasi buat kita ke depannya agar bisa lebih membuat ataupun menyebarkan informasi kepada mahasiswa yang berupa ya mungkin lebih ada organisasi mengenai akademik gitu ya, akademik yang kampus tidak melulu tidak hanya membuat pemberitaan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para himpunan maupun BM-nya seperti itu. Mungkin juga untuk kedepannya untuk evaluasinya kita mungkin bisa meningkatkan untuk fungsi kontrol sosial di BPPM Pasundan. Terima kasih. Oke. Tentunya harus disikapi, respon juga harus direspon nih. Untuk Kang Pres Jody sebagai petinggi paling tinggi di mahasiswa ini, Pres, tentang media dari BPPM tadi eksistensinya juga ya karena keadaan mungkin maksud dan tujuannya medianya kurang dioptimalkan. Nah, bagaimana nih tanggapannya? Baik, terima kasih. Sebetulnya bukan karena keadaan juga ya, tapi ini menjadi PR, menjadi catatan juga bagi BPPM bahwa dari tahun ke tahun memang mungkin keterlibatan BPPM dalam sebuah aktivitas kelembagaan divisi pun masih minim gitu. Nah, mungkin ke depan, nah kita kan dari mulai eksekutif sampai dengan legislatif kita sudah menjalin sinergitas lah. Kolaborasi dan lain sebagainya ya mungkin BPPM pun bisa turut andil dalam hal itu gitu. Oke. Jadi tidak bukan soal sekedar pemberitaan tetapi keterlibatan dalam sebuah aktivitas kelembagaan pun itu perlu gitu. Nah, mungkin kan mulai dari sana kita bisa ke depannya memperbaiki atau memaksimalkan sistem yang ada gitu. Sistem apa ya? Demokrasi gitu. Karena betul tadi kata Gub Agi dikatakan bahwa pilar keempat demokrasi yaitu pers gitu kan. Nah, mungkin dari sana, berangkat dari sana keterlibatan di dalam aktivitas kelembagaan pun itu menjadi sebuah langkah untuk betul-betul mengoptimalkan kinerja dari BPPM itu sendiri gitu. Oke, cukup Kang? Cukup. Oke, menarik tadi pemaparan dari Kang Jody. Tentunya 4 pilar ini salah satunya pers itu harus dioptimalkan karena suara rakyat itu terhubung atas nilai-nilai demokrasi, juga aspirasi kebebasan juga harus terus diserukan ya Kang. Lalu bagaimana Gub Himabi ini menyikapi tentang pers, demokrasi dan media ini sebagai wadah aspirasi ini bagaimana nih? Karena bisnis juga kan tidak bisa terlepas daripada eksistensi media kan. Ya, nah, betul, bagaimana itu Kang? Untuk pers sendiri ya menyikapi keberadaan pers, kemudian tupoksi pers yang ada di sini di BPPM khususnya di Visipun PAS gitu kan. Ya sepakat tadi. Jadi ya saran dari yang mungkin dari saya pribadi dan teman-teman yang lain juga ya sama. Sarannya untuk bisa menjadi media yang di luar program kerja atau kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan sendiri gitu kan. Karena ya memang kita pun juga sama mempunyai media-media sendiri gitu untuk men-share atau mensosialisasikan program kerja ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, jadi lebih kepada fokus terhadap ya isu-isu yang berkembang maupun itu di nasional ataupun itu lebih khususnya di kampus gitu kan. Itu yang lebih diharapkan dari saya pribadi mungkin mewakili mahasiswa administrasi bisnis gitu. Oke, artinya tetap bersinergi juga. Nah, ini masih tentang media juga nih. Sebenarnya sesi terakhir sesi pengoptimalan media karena kita tahu hampir dari bulan Maret kita udah setahun ya bersandingan hidup dengan corona ini. Corona sangat baik mendampingi kita dan pada akhirnya kita harus mengoptimalkan inovasi-inovasi media baik dari Zoom, Google Meet
dan lain sebagainya, keterbatasan waktu dan kesibukan juga kadang mengganggu, menyibukkan diri kita dengan yang lain. Nah, bagaimana agar nih si LKM ini, lembaga kemahasiswaan atau LM ini tetap membranding lembaganya, harus ada eksistensinya, mengingat bentar lagi kita juga akan mengadakan pemira, terus 4 bulan lagi kita ingin, malah lagi proses penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama kalau nggak salah, menuju gelombang kedua hingga akhir. Nah ini bagaimana nih untuk membantu eksistensi kampus kita, fakultas kita, dan jurusan kalian masing-masing. Bisa dimulai dari Kang Bubul, boleh perwakilan dari teman-teman himpunan. Boleh diulang sedikit Kang Bagus inti pertanyaannya? Tentang membranding lembaga baik secara institusi universitas, himpunan khususnya. Oke, baik. Untuk membranding lembaga kampus kita dalam menunjang fakultas ataupun jurusan kita, yang pertama media sosial jelas. Kenapa? Karena media sosial ini ujung tombak saat ini, dan media sosial ini adalah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dan balik lagi masyarakat itu adalah sebagai produsen, konsumen, produsen ataupun distribusi dari si informasi ini, oke. Jadi mereka itu jadi produsen, konsumen, dan distributor juga. Nah, di mana dalam menunjang jurusan juga kita harus mengeluarkan proker-proker yang sesuai kebutuhan mahasiswa, dan tinggi juga atensi dari mahasiswanya. Jadi seperti seminar internasional dan lain-lain gitu. Jadi mungkin itu yang menunjang dari jurusan. Gitu. Oke, cukup menarik. Artinya eksistensi itu tetap disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, dengan isu-isu yang sedang berkembang juga tentunya. Menariknya juga di sini kan ada administrasi publik, bicara publik kan berarti bicara dengan orang banyak nih. Bagaimana branding ke publik dari Kang Ferdi selaku Gub Hima AP tentang branding kelembagaan ini? Sebenarnya terkait branding kelembagaan, kita menyesuaikan dengan kegiatan dan program kerja kita gitu. Misalnya dengan sasarannya gitu. Misalnya kita pada saat perencanaan planning ataupun pada saat akar, kita selalu mensinergiskan dengan kebutuhan prodi gitu kan misalnya. Jadi di sisi lain juga kita ada muatan-muatan keilmuannya gitu di setiap kita vokal kita gitu. Itu kan sebagai untuk membranding kita juga gitu. Jadi setiap vokal itu tidak pulau jalur lah ibaratnya, tetap mencapai sasaran baik secara orangnya maupun inputnya gitu, outputnya gitu. Terus juga dalam hal kita juga mengingat bahwa saat ini dengan masih baru dimulainya penerimaan mahasiswa baru, misalnya kita juga mengadopsi di program-program eksternal gitu kan. Kita misalnya dengan umum gitu kan, kita sekaligus mempromosikan prodi maupun mempromosikan FISIP gitu, dengan harapan dengan audiens yang mengikuti program kita sangat tertarik untuk nantinya untuk kuliah di FISIP itu sendiri. Oke, cukup. Terima kasih untuk pemaparan dan masukannya dari Kang Ferdi. Tentu kita harus ada respon nih dari bidang komunikasi. Di sini ada Kang Agil yang selalu menyuarakan tentang pilar-pilar 4 pilar, salah satunya pres demokrasi itu. Bagaimana nih Kang buat eksistensi membranding lembaga, karena ya lembaga itu tanpa adanya media, masyarakat luas, halayak ramai itu tidak mengetahui eksistensi kita, dokumentasi kita dan sebagainya. Gimana Kang responnya? Silakan singkat padat dan jelas. Betul. Oke, terima kasih untuk Kang Agil selaku Gubernur Ilkom, Gubernur Himakom.
Ya, nggak terasa ya, waktu udah berjalan begitu cepat, akhirnya sudah mendekati penghujung acara di closing statement. Mungkin dari setiap kelembagaan yang ada, baik himpunan, BPPM, DPM sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, serta Presma Visip Unpas menyampaikan closing statementnya secara singkat saja dalam revitalisasi organisasi di masa pandemi, karena kita tahu catatan-catatan tadi yang saya notice salah satunya adalah sinergitas kelembagaan yang disampaikan Kang Agil, bagaimana karakteristik itu akan menentukan sebuah branding keluar ya Kang Agil ya. Itu juga harus diobrolkan karena ya kita tahu kita akan mendapat hajat besar sebulan 2 bulan lagi tentang Pemira. Nah, lalu ini bagaimana? Singkat saja, revitalisasi organisasi di masa pandemi. Silakan dari grup Himabi. Singkat padat ya Kang ya, mengingat waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Oke. Bismillah. Closing statement. Untuk revitalisasi kelembagaan ya mahasiswa meskipun pas kita di era pandemi ini lebih berinovasi dan kreatif di jurusannya masing-masing sesuai dengan jurusannya masing-masing, kemudian memaksimalkan lalu untuk dari 5 jurusan ini sama kepentingan kita untuk menjadikan FISIP gitu ya, FISIP juara lah istilahnya kan. Nah, jadi dari 5 jurusan ini kita berinovasi, berkreasi dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan, kemudian menjadikan dengan sinergis dengan BEM Visip Unpas juga, dengan BPPM dan DPM juga selaku perwakilan mahasiswa, dan itu menjadikan kita pada intinya ingin menjadikan FISIP lebih baik gitu kan. Oke, cukup Kang. Terima kasih untuk closing statementnya. Kita lanjut kepada Kang Iqbal selaku grup HKS ini yang selalu memperhatikan saksama, kelihatannya saksama sekali yang melihat rekan-rekannya berbicara nih, gimana nih? Kalau closing statement dari saya terkait organisasi di kampus ini, yang singkat saja, mungkin pandemi ini sudah bukan lagi menjadi alasan untuk kita tidak bisa beradaptasi dengan baik. Betul, maka dari itu pandemi ini sudah bukan lagi jadi alasan, maka dari itu tidak ada lagi alasan untuk kita tidak berbuat baik, untuk kita tetap berproses dan meningkatkan aktualisasi diri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada Kang Iqbal. Bisa dilanjut ke Kang Hadi selaku BPPM untuk closing statement. Closing statement dari saya mungkin PR juga buat BPPM yang tadi ya, untuk memperbaiki internal, kemudian menjauhi rasa malas yang ada tiap individu untuk tetap berkomitmen dan bertanggung jawab dalam berorganisasi yang nantinya untuk membangun sinergitas antara kelembagaan yang ada di Visip Unpas untuk merevitalisasi politik yang ada di Visip Unpas. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Kang Hadi, perwakilan dari Dewan Mahasiswa. Silakan Kang Yanwar dari Komisi 1 untuk memberikan closing statement singkat padat dan jelas. Pertama mungkin terima kasih ya buat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi forum ini. Kemudian statement yang mungkin saya ingin sampaikan mewakili rekan-rekan DPM juga, satu hal yang memang harus diperhatikan bicara dinamika organisasi dan dinamika politik di kampus Visip Unpas gitu ya. Jadi jangan sampai ini kemudian mati dan tidak bisa hidup kembali. Nah, itu kan menjadi tugas bersama agar demokrasi ini tetap hidup, teman-teman eksekutif, kemudian kami dari legislatif dan kawan-kawan yang dari pers pun bisa terus menghidupkan demokrasi ini. Jadi jangan sampai sinergitas ini membentuk matinya demokrasi gitu. Jadi bukan artinya sinergis itu harus patsun terhadap satu kebijakan atau satu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga gitu. Oke. Kan bukan artinya sinergis itu harus semua sependapat, kan bukan seperti itu. Terima kasih. Tapi adanya perbedaan pendapat kemudian memunculkan konklusi yang memang itu bisa menjadi kepentingan atau kebutuhan bersama gitu. Ya, mungkin itu selalu dihidupkan lagi. Teman-teman eksekutif dan legislatif pun akan selalu menjadi check and balance, dan saya harap pun pers pun bisa mengambil peran dalam hal itu. Oke, terima kasih buat closing statementnya. Berlanjut
ke Kang Ferdi. Hima-AP, silakan Kang Ferdi, closing statement singkat padat dan jelas ya. Mengingat waktu sebentar lagi, silakan. Baik, untuk merevitalisasi secara kelembagaan daripada di tengah pandemi ini, mungkin ini menjadi momentum untuk kita bagaimana nantinya, dan juga menjadi tantangan dan momentum juga ibaratnya kan, bagaimana kita bisa mempersiapkan, bisa mencetak kader-kader untuk selanjutnya gitu kan dengan situasi seperti ini. Dan juga dengan ini kita momentum untuk meningkatkan dari setiap mahasiswa ini yang menjadi PR untuk kita semua gitu. Dan untuk terkait sinergitas juga dalam membangun sinergitas antar lembaga dengan prodi ataupun antar lembaga dengan mahasiswanya. Nah itu hal yang paling penting, yaitu membangun kepercayaan terlebih dahulu, karena kepercayaan merupakan kunci dari sinergitas. Oke. Ini sih. Siap, terima kasih Kang Ferdi atas closing statementnya. Silakan Kang Bebil selaku Gup Himhi. Baik, terima kasih Kang Bagus. Yang pertama saya mau makasih dengan BEM telah mengadakan program kerja seperti ini, karena ini salah satu bentuk mensinergiskan antara LKM. Dan dimana mungkin mencapai revitalisasi sinergi tadi itu nggak bisa sekarang, tapi setidaknya kita meletakkan batu pertama untuk generasi selanjutnya. Mungkin itu saya, terima kasih kurang lebih. Oke, terima kasih Kang Bebil telah mengapresiasi proker ini. Lalu ada Kang Agil dari Gup Kang Agi Hamura. Kang Agi dari Grup Himakom, silakan. Tes. Closing statement, mangga Kang. Mungkin singkat ya Kang. Saya harap dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus mampu mengajak seluruh mahasiswa khususnya untuk berorganisasi gitu. Betul. Karena bagi saya organisasi adalah sebuah wadah pendidikan selain kelas gitu. Setuju. Karena kalau kata Pramudiana Tatur ya, didiklah masyarakat dengan berorganisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan. Gitu. Betul, setuju. Terima kasih untuk Kang Agi ini, memang ya. Setuju. Siap, setuju saya dengan statement Kang Agi ini teh. Asli. Ini closing statement di penghujung acara ya, tentunya dari press kita sebagai tuan rumah juga, perwakilan daripada BEM Visip Unpas yang terhormat Pres BEM Jody Nur Fadilah. Waktu dan tempat untuk closing statement dipersilahkan. Baik, terima kasih. Closing statement dari kawan-kawan semua luar biasa. Tapi di samping sinergitas yang tadi sempat disinggung, memang betul ada keanekaragaman pikiran, tetapi di balik itu ada juga persamaan prinsip yang akan melahirkan solusi bagi semua persoalan gitu. Yang saya harap keanekaragaman inilah melahirkan sebuah persamaan prinsip untuk betul-betul mengoptimalkan dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Visip Unpas itu sendiri. Kemudian terakhir saya ingin mengutip dari seorang budayawan yang berkata bahwa persaudaraan adalah benteng terakhir bagi bangsa ini. Dan mungkin itu merupakan siasat bagi kita sebelum kita melangkah ke tahap hidup berikutnya, minimal kita berproses di lingkungan kelembagaan ini gitu, bahwa apapun persoalannya, apapun tantangannya, ya dengan rasa persaudaraan itulah dapat terselesaikan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa juga ya, hampir 2 jam kita berdiskusi ria tentang revitalisasi politik Visip Unpas di masa pandemi. Tentunya ini menjadi gambaran rekan-rekan ke semua dan audiens yang jauh di sana, bahwasanya Unpas akan terus berinovasi dalam pengembangan politik khususnya di pandemi saat ini. Selanjutnya ada penyerahan oleh staf ahli kepada Pres BEM Universitas Visip Pasundan. Silakan. Kepada Kang Jody Nur Fadilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Tadi baru saja kita menyaksikan penyerahan sertifikat secara simbolis sebagai akhir rangkaian acara P2C hari ini, hari pertama, yang diterima oleh
Presbem Jody, kita sudah melihat bagaimana perspektif lembaga kemahasiswaan FISIP Unpas mengalami hambatan dalam merevitalisasi kembali di masa pandemi. Tentunya ini catatan untuk tiap himpunan kelembagaan yang ada hingga badan eksekutif mahasiswa untuk saling terus berbenah, karena kita tidak tahu akhir dari pandemi ini sampai kapan. Ya, kita hanya tetap mengikuti protokol-protokol yang sudah dicanangkan pemerintah, dan kita juga sudah mengeksplorasi diri kita sebaik dan sebisa mungkin untuk menjaga kesehatan juga. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir. Sangat terhormat sekali saya sebagai moderator berkesempatan mewawancarai dan berdiskusi di siang hari ini dengan cuaca yang kemungkinan cerah ini. Dan terima kasih juga kepada audiens yang telah mengikuti acara B2C ini di sesi pertama. Acara mungkin kami cukupkan, sampai bertemu di sesi selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal Sabtu 13 Maret 2021 bersama KPUM dan Partai Politik FISIP Unpas. Tentunya di situ bakal terjadi diskusi yang lebih. Hadirin yang telah mendaftar silakan panitia berikan di sesi kedua nanti. Saya Bagus Mangundi Wiryo Kromodi Wiryo pamit undur diri sampai bertemu di sesi kedua B2C. Selamat sore. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.